فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-141 dari surat Al-An'am. Baca Lutfi biar nggak ngantuk. Baca ayatnya. Yang keras bacanya. Ayat 141. Mana? Surat apa Lutfi? Hah? Nah, baca ayat 141. Taruh di atas kitabnya, taruh di meja. Baca. Keras, nggak dengar. Dengar? Nggak dengar. Yang keras. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Gitu. Ini kayak ngaji biasa. Berhenti, lanjut terus gimana? Mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Berhenti situ ada jim. Apa artinya jim? Jim apa artinya? Boleh berhenti, boleh nyambung, sama bagusnya. Lanjut. Ulu.
Dilatih lagi tuh apa Lutfi? Sering-sering baca biasa aja Lutfi. Dengar Lutfi. Lutfi. Dengar, sering-sering baca biasa aja yang belum pernah dibaca. Paham ya? Biar bacanya itu lancar itu kayak baca tulisan Latin kalian itu. Baca tulisan Latin kan nggak kagok-kagok kan. Kenapa? Karena sering, ya kan. Maka baca Quran pun gitu, yang nggak dihafal pun ada jatah untuk dihafal, ada jatah untuk sekedar di apa ini dibaca, ngatamkan istilahnya dari awal sampai akhir. Jadi semuanya itu pernah apa ini dibaca, jadi terbiasa bacanya itu nggak macet-macet karena sudah sering dia apa dibaca. Ini karena nggak pernah dia baca kecuali yang hanya untuk dia apa dihafal saja. Baca Abdur. Ya waktu-waktu yang biasa kalian ngobrol, biasa kalian main-main dikurangi sedikit 5 menit untuk ngaji aja, coba baca yang belum pernah dibaca. Jadi nggak kagok-kagok. Nah, terus nah, sekali lagi bacaan terakhir Abdullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-141 ini, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyat. Dan dialah yang menciptakan, menjadikan ada kebun-kebun yang banyak pohonnya, namanya jannat, basatin katsiratul asjar. Itu artinya jannat, kebun-kebun yang banyak pohonnya. Ini lanjutan dari ayat yang kemarin sebenarnya. Yang kemarin kan kita sebutkan kejahatan-kejahatan orang-orang musyrikin yang membagi-bagi hewan ternak mereka dan tanaman-tanaman mereka. Padahal itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahannya. Allah tegaskan bahwasanya mereka nggak punya hak sama sekali untuk membeda-bedakan hewan ternak dan tanaman-tanaman itu. Ini untuk si fulan, ini untuk sesembahan, ini untuk Allah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Mereka nggak punya hak. Kenapa? Karena ini alasannya. Karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Sekarang Allah fokus kepada tanaman. Kalian nggak pantas bagi-bagi sesuatu yang Allah ciptakan sendiri. Allah yang buat itu semuanya. Allah yang harusnya membagi, bukan kalian. Makanya Allah sekarang tegaskan bahwasanya itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin, dan dialah yang menciptakan, yang membuat jadi ada kebun-kebun yang banyak pohonnya, ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Baik pohon-pohon yang ma'rusyat, yang diangkat dari tanah sehingga jadi kayak atap. Dia nggak nempel dengan tanah. Kayak pohon apa? Kayak pohon apa yang nggak nempel dengan tanah? Anggur. Kayak pohon anggur. Dibikin di atasnya itu apa? Kayu-kayu atau kawat. Supaya dia nanti apa?
jalar, baru kemudian banyak di atas. Kan jadi kayak apa dia? Kayak atap. Pohon anggur. Dia anggur itu nggak ada, batangnya kayak gini itu nggak ada. Anggur itu pohonnya apa? Pohonnya apa? Merayap. Paham? Dari dinding nanti, makanya di kebunnya itu dikasih apa? Kawat-kawat semuanya. Sudah, paling batangnya cuma sedikit aja di dinding, nanti semuanya apa? Nyebar. Paham ya? Penuh, jadi akhirnya kawat-kawat itu dengan apa nanti? Dengan daun. Itu namanya ma'rusyat. Yang diangkat dari mana? Dari tanah. Sehingga jadi kayak apa dia? Arch, kayak apa? Kayak atap. Jadi orang itu di bawahnya itu bisa jalan sebebas-bebasnya, karena nggak ada batang-batangnya, nggak ada. Buahnya di mana? Di atas, batangnya, daunnya semuanya di mana? Di atas. Itu namanya apa? Ma'rusyat. Ada yang seperti itu, ada yang ghairu ma'rusyat. Ada yang nggak ma'rusyat. Artinya dia punya apa? Batang. Nggak terbang pohonnya. Paham? Ini jenisnya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan begitu banyak jenis. Ada pohon-pohon yang ma'rusyat, ada yang tidak ma'rusyat. Nah, yang ma'rusyat contohnya kayak pohon anggur, nah, yang nggak punya batang, yang menjalar. Wan nakhla. Ini contoh-contoh yang ma'rusyat. Yang ma'rusyat seperti pohon nakhl, pohon kurma. Wazar'a. Zara', pohon biji-bijian. Pohon nakal ini yang punya batang besar. Kalau zar' ini yang batangnya halus, yang nggak ada kayunya, batangnya itu. Ya, batang gitu aja kecil seperti apa? Padi, gandum. Paham ya? Batangnya kan cuma apa ini? Kecil saja, bukan batang dari apa? Kayu. Batang kayu perwakilannya disebutkan apa? Kurma. Yang kokoh, yang nggak bisa goyang-goyang. Ada yang batangnya bisa apa? Goyang-goyang, kayak apa? Kayak apa, Bang? Hah? Apa? Kelapa. Mana kelapa? Masa ada kelapa batangnya goyang-goyang gini? Wah, ngeri kali. Di mana coba kelapa kayak gitu batangnya? Batangnya loh ya. Bukan daunnya. Masa ada kelapa batangnya gini? Kena angin. Ngeri kali. Kayak apa? Azam. Padi, apalagi Pan? Gandum. Nah, yang batangnya kecil, bijinya nanti di mananya? Di ujung-ujungnya itu. Itu bisa goyang-goyang batangnya? Bisa. Nah, musim hujan gini banyak yang apa? Tumbang semuanya ya kan, tidur dia. Nah, ada yang batangnya apa ya? Kokoh, yang punya batang besar, yang nggak goyang-goyang. Kalau goyang langsung apa? Patah. Ya, kayak pohon kelapa, pohon sawit. Nah, udah, pohon pisang. Masuk yang mana? Yang goyang apa enggak goyang? Masa pernah nengok batang pohon pisang? Pernah nengok batangnya? Bisa goyang-goyang? Enggak, yang goyang apanya? Daunnya. Paham ya? Batang itu yang besar, itu depoknya itu loh. Enggak ada, enggak bisa gini-gini kan. Nah. Jadi lengkap, lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ada yang ma'rusyat, ada yang ghairu ma'rusyat. Ada yang punya apa? Batang besar apa? Nakal, ada yang batang enggak kokoh seperti apa? Zara. Disebutkan dua ini karena besarnya manfaatnya, karena nggak bisa manusia hidup tanpa keduanya. Ini sumber makanan pokoknya manusia, kebanyakan manusia, yaitu dari kurma atau dari apa ini? Dari zara, dari tumbuhan bijian. Kalau nggak padi, gandum, sagu, apa yang semisalnya. Paham ya? Nggak ada makanan pokok manusia kebanyakannya kecuali dari dua itu. Apalagi di zaman itu. Kalau nggak dari kurma atau dari yang biji-bijian. Jadi nasi, jadi gandum, jadi tepung, jadi bikin roti, segala macamnya. Makanya dicontohkan berapa? Dua ini. Kurma sama biji-bijian. Zara. Nah. Mukhtalifan ukuluhu. Yang berbeda-beda rasanya, bentuknya, dan warnanya. Padahal sumber airnya sama. Walaupun sama sumber airnya, tapi nanti rasanya bisa apa? Beda, warnanya pun bisa beda. Ini luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi Allah ciptakan wazaitun, pohon zaitun, waruman, delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang mirip maupun yang tidak mirip, yang mirip dan tidak, yang mirip dan tidak mirip, mirip dari sisi bentuk pohonnya dan tidak mirip dari sisi rasanya, yaitu dua sifat. Nah, botolnya mirip tapi rasanya apa? Berbeda. Kulu min tamarihi, kalian makanlah dari buahnya. Idza asmara, kalau nanti dia sudah berbuah, kalian makan buahnya. Wa atu haqqahu. Ini Allah ingin menegaskan, aku yang berhak kayak gini, aku yang membagi-bagi, bukan kalian. Aku yang menciptakan, kata Allah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkan haknya pada hari kalian memanennya. Ini zakat buah-buahan, tanaman, itu dikeluarkan ketika apa ini? Panen, nggak ditunggu 1 tahun. Beda dengan zakat harta. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan makannya. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara ta'ala tasarrufal musyrikina fi katsirin mimma ahallallahu lahum minal hurusi wal an'am. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan tindakan orang-orang musyrikin dalam banyak perkara dari apa yang Allah halalkan untuk mereka berupa hewan ternak dan juga tanaman. Ya, sebelumnya banyak tindakan mereka yang mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan. Sekarang gantian, Allah halalkan lagi itu semuanya. Enggak, ini semuanya halal, aku ciptakan untuk kalian. Bahkan berbagai macam pun aku ciptakan, cuma satu jenis. Bukan cuma satu jenis yang aku ciptakan untuk kalian, banyak. Nah, zakara tabaraka wa ta'ala nikmatahu alaihim bidzalika. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini nikmat Allah untuk mereka dengan buah-buahan ini, tanaman-tanaman ini. Wa wazifatahum allazima alaihim fil hurusi wal an'am. Dan apa kewajiban mereka yang harus terkait dengan tanaman dan hewan ternak tersebut. Faqala, kata Allah, wa huwallazi ansha'a jannatin, dan dialah yang menciptakan jannat, ai basatin fiha anwa'ul asjar, itu namanya jannat. Kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis pohon, itu namanya apa? Jannat. Kalau cuma satu pohon isinya, namanya bukan apa? Jannat. Ya cuma bustan saja. Tapi kalau isinya beragam, banyak pohonnya, namanya apa? Jannat. Basatin, kebun-kebun yang banyak di dalamnya berbagai jenis apa? Pohon. Itu namanya jannat. Enggak sejenis saja. Al-mutanawwi'ah, yang beragam. Wan nabatat al-mukhtalifah, dan tanaman yang berbeda-beda. Ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Ai ba'datil kal jannat, pohon tersebut atau kebun tersebut sebagiannya maj'ulun laha arishun, dijadikan untuknya atap. Untuk apa dijadikan untuknya atap? Tempat dia apa? Menjalar. Dijadikan untuknya atap. Itu namanya ma'rusyat. Dijadikan untuknya arish. Dijadikan untuknya apa? Atap. Tantashiru alaihil asjar, untuk menyebar padanya apanya? Pohonnya. Nah, pohonnya ya gitu, memang batang kecil saja, tapi dia apa nanti? Merambat, menjalar. Nah. Tantashiru alaihil al-asjar wa yu'awinuha fin nuhud anil ardi, dan untuk membantunya agar bisa tumbuh di atas apa ini? Tanah. Wa ba'duha khalin minal uruj, sebagian lagi kosong dari atap, nggak pakai atap, nggak perlu, karena dia bisa tumbuh sendiri dari mana? Dari tanah, nggak perlu dibantu pakai apa? Pakai atap-atap. Sebagian lagi kosong dari atap, tanbutu ala saqin, tumbuh di atas batang. Au tafrushu fil ard, atau menjalar di mana? Di tanah, nggak punya apa? Batang. Tapi yang pasti langsung tumbuh dari mana? Tanah. Ada yang nggak punya batang? Langsung pohonnya menjalar di tanah aja ada. Apa? Semangka. Apa lagi? Hah? Labu. Apa lagi? Timun. Maksud iya? Ada batang?
Hah? Ke atas. Apa lagi? Masa? Hah? Ubi. Ubi rambat nggak ada batangnya? Kacang. Nah iya kan? Nah, ini luar biasanya ya, Evan. Sehingga ada yang nempel dengan tanah, baik dia punya batang atau nggak punya apa? Batang. Atau apa pohonnya? Terbang di atas. Dikasih apa? Atap. Nah. Wa fi hadza tanbihun ala kathrati manafiha. Dan di dalamnya terdapat peringatan atas banyaknya manfaat-manfaatnya wa khairatiha dan kebaikannya. Wa annahu ta'ala 'allamal ibad kaifa yu'rishunaha wa yanmunaha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajari para hamba bagaimana untuk mengatapkannya dan menumbuhkannya. Bagaimana supaya anggur itu bisa tumbuh, bagaimana pohon-pohon yang di bawah bisa tumbuh. Allah ajarkan ilmunya kepada siapa ini? Kepada manusia. Dengan berbagai macam jenisnya kayak gini, manusia semuanya bisa apa ini? Nanamnya. Iya kan? Yang nanam semangka ada, yang nanam anggur ada. Semua jenis pohon-pohon ini Allah ajarin dia ilmunya. Padahal beda-beda banyak bentuk. Padahal beda-beda cara tumbuhnya. Tapi semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Bisa. Siapa yang mengajarinya? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ansya'a ta'ala an-nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu. Dan Allah juga menciptakan pohon kurma dan juga zara' yang berbeda-beda ukuluhu. Ay kulluhu fi mahallin wahid wa yashrabu min ma'in wahid. Yang berbeda-beda rasanya padahal semuanya di satu tempat dan minum dari air yang sama. Wa yufaddilullahu ba'dahu ala ba'din fil ukul. Dan Allah lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain dari sisi rasanya. Wa khassa ta'ala an-nakhla wa zar'a ala ikhtilafi anwa'ihi likathrati manafiha wa likauniha hiyal qut li aktsaril khalqi. Dan Allah khususkan penyebutan pohon kurma dan biji-bijian dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Banyak yang biji-bijian, ada padi, ada gandum, ya kan, ada juawut, ada barley. Pokoknya yang bulir-bulirnya tumbuhnya di mana ini? Di ujung, ya kan, biji-bijinya itu tumbuh di mana? Di ujung dari batangnya itu. Dengan berbagai macam bentuknya karena banyaknya manfaatnya dan dikarenakan ini adalah makanan pokok untuk kebanyakan makhluk. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk binatang makan dari biji-bijian. Dia makan dari biji-bijian. Nah, makanya disebutkan secara khusus kurma dan pohon biji-bijian. Wa ansya'a ta'ala zaitun wa rumman. Dan Allah ciptakan juga pohon zaitun dan juga pohon delima. Mutasyabihan fi syajarihi, yang mirip dari sisi pohonnya. Wa ghairu mutasyabihin fi thamarihi wa ta'mih. Tapi tidak sama dari sisi bentuknya, buahnya, dan rasanya. Bentuk pohonnya sama, buahnya dan juga rasanya apa? Beda. Nah, ini artinya mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Ada samanya, ada enggak samanya. Samanya apanya? Pohonnya, beda apanya? Buahnya dan rasanya. Ka'annahu qil, seolah-olah dikatakan, li ayyi syai'in ansha'allahu hadhil jannat wa ma atafa 'alaiha. Fa'akhbaru annahu ansyaha limanafi'il ibad. Kemudian seolah-olah kayak Allah ditanya, setelah Allah sebutkan berbagai macam jenis tanaman ini, untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya? Kok sampai begitu banyak ragamnya, kok nggak satu jenis saja? Ada yang ma'rusyat, yang ghairu ma'rusyat, ada yang punya batang, ada yang nggak punya batang. Untuk apa semuanya itu? Makanya Allah jelaskan dalam ayat setelahnya. Itu semuanya aku ciptakan untuk ini, kata Allah. Apa itu? Faqala kulu min thamarihi. Semuanya itu aku ciptakan untuk kalian makanlah dari apanya? Dari buahnya. Nah, kalian makanlah dari buahnya. Ay an-nakhl wa zar', yaitu dari pohon kurma dan juga biji-bijian. Idza asmara, kalau dia nanti mengeluarkan buahnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ay atu haqqaz zar', berikan haknya zara', biji-bijian. Yang ada zakatnya itu apa ya? Biji-bijian. Wa huwa zakatu zatil ansiba al-muqaddarah fi syar', yaitu zakat yang memiliki nisab-nisab yang sudah ditentukan dalam syariat. Wa amarahum an yu'tuha yauma hasadiha, dan Allah perintahkan untuk dikeluarkan, untuk mereka memberikan zakatnya pada hari panennya. Wa dzalika li anna hasadaz zar'
bimanzilati haulanil haul, awalanil haul. Dikarenakan panenan tanaman biji-bijian itu sama seperti berlalunya setahun pada harta. Ya kan dari awal sudah apa ini? Sudah tumbuh, itu kayak berlalunya 1 tahun kalau pada apa? Harta. Kalau harta kan nggak bisa apa? Tumbuh kan sudah apa? Tetap segitu. Maka itu diganti pada tanaman, dikeluarkan langsung ketika apa ini? Panen. Karena kalau harta kan nggak bisa apa? Tumbuh, maka ditunggu dulu. Biar berapa? Ngendap dulu hartanya selama berapa? Setahun. Baru keluar apa? Zakat. Beda dengan apa ini? Tanaman. Tanaman kan terus apa ini? Berkembang. Makanya baru keluar kapan? Ketika dia dapat manfaatnya. Kapan itu? Ketika panen. Mafhum ya? Dan nisabnya ini biasanya kalau biji-bijian sekitar 590-an kilo. Atau 600-an sekitar itu. Ini lebih dari setengah ton. Baru dapat apanya? Zakat. Kalau di bawah itu belum ada apanya? Zakatnya. Sekitar 500-an atau 600-an kilo. Nah. Wa amarahum an yu'tuha yawma hasadiha wa dzalika li anna hasadiz zar' bi manzilati hawalanil haul li annahu al-waqt alladhi tatashawwaf ilaihi nufusul fuqara. Kenapa saat itu dikeluarkan? Karena saat itulah hatinya atau jiwanya orang-orang fuqara condong kepadanya. Kalau belum panen, hatinya orang fuqara pun belum apa ini? Belum tertarik. Orang belum apa? Belum panen. Kapan baru terasa di hatinya orang-orang miskin? Ketika apa? Panen. Makanya untuk mereka pun dapat apa yang mereka inginkan dari pohon itu, dikasihlah mereka banyak zakatnya. Wa yasulu hina idzin ikhrajuhu ala ahli zar', dan saat itu juga gampang bagi pemilik tanaman untuk mengeluarkan zakatnya karena sudah apa? Panen, nggak perlu dikira-kirakan lagi, dihitung. Orang sudah panen ya langsung saja sisihkan berapa yang untuk apa ini? Zakat. Nah, wa yakunul amru fiha zahiran liman akhrajaha hatta yatamayyaza al-mukhraj mimman la yukhraj, dan sehingga perintahnya jelas bagi orang yang mengeluarkannya sampai dia membedakan mana yang mau dikeluarkan dari yang tidak dikeluarkan. Kan beda kalau buahnya masih di pohon belum dipanen, kan harus ditaksir kalau mau dikeluarkan apanya? Zakatnya. Sehingga sulit untuk menyisihkan mana yang mau dijadikan zakat, mana yang untuk sendiri. Paham ya? Sehingga saking hikmahnya Allah, baiknya Allah, diperintahkan keluarkan zakatnya ketika apa ini? Panen, supaya gampang yang punya kebun untuk apa ini? Menyisihkannya, mana yang mau dikeluarkan zakat, mana yang tidak mau sebagai zakat. Paham ya? Nah. Wa qauluhu wala tusrifu. Ini disuruh makan, tapi dilarang juga jangan berlebihan. Ya umun nahya 'anil israfil akal wa huwa mujawazatul haddi wal 'adah. Ini mencakup larangan dari berlebihan dari sisi makan. Apalagi konteksnya kan tadi suruh apa? Makan. Ulu min tamari, makan dari buahnya, tapi di bawahnya suruh jangan apa? Berlebih-lebihan, sehingga mencakup jangan berlebihan dalam hal apa ini? Makan. Wa huwa mujawazatul haddi wal 'ada, melampaui batasan dan kebiasaan. Biasanya orang makan 1 piring, dia makan 5 piring. Ini namanya apa? Israf, melampaui apa? Kebiasaan. Wa an yakula sahibaz zar' aklan yadurru bizakah, dan juga jangan melampaui batas dalam hal zakat. Melampaui batasnya bagaimana? Jangan dia makan pemilik kebunnya dengan makan yang sampai memudaratkan zakat, sampai mengurangi jatah apanya? Zakatnya. Dia makan sendiri sampai berkurang jatah apanya? Zakatnya. Ini nggak boleh berlebihan dalam memakannya sampai mengurangi jatah apa ini? Orang miskin. Nah, wal israfi ikhraji akizar bihaitsu yukhriju fawqal wajib alaihi aw yadurru nafsahu aw ailatahu aw ghuramahu, atau berlebihan dalam mengeluarkan zakat. Ini juga dilarang, jangan berlebihan, mencakup berlebihan makan, jangan berlebihan makan, atau jangan berlebihan dalam memakan hasil panenannya sehingga mengurangi apa? Zakat, dan jangan berlebihan dalam mengeluarkan apanya? Zakatnya, sehingga memudaratkan di atas yang wajib sampai memudaratkan dirinya atau keluarganya atau orang yang punya hutang sama dia. Nah, orang yang punya hutang sama dia wajib dibayar, tapi gara-gara kebanyakan dia keluarkan zakatnya, akhirnya hutang orang apa ini? Nggak lunas. Ini juga nggak boleh. Nah, semuanya masuk dalam kalimat apa? Wala tusrifu. Ini luar biasanya ayat Allah ini. Cuman singkat tapi mencakup begitu banyak makna.
Wa kullu hadza minal israf. Ini semuanya termasuk israf. Allah kakinya. Nah, gurunya disuruh berkaca sama telapak kaki. Enggak sopan. Ini semuanya adalah termasuk bagian dari israf, berlebih-lebihan. Alladzina Allahu anhu alladzi la yuhibbuhullahu bal yubghidu, yang dilarang oleh Allah dan tidak Allah cintai, bahkan Allah membencinya. Wa yamqutu alaihi, dan Allah memurkainya. Wa fi hadhil ayat dalilun ala wujubi zakati fi thimar. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas wajibnya zakat dari buah-buahan. Wa annahu la haula laha, dan bahwasanya tidak ada haulnya. Nggak ditunggu sampai 1 tahun dulu didiamkan, baru kemudian nanti setahun berikutnya dikeluarkan. Enggak. Kapan keluarkannya? Pas panen langsung. Bal hauluha hasaduha fi zuru, bahkan haulnya adalah panennya di kebun, wajudadun nakhil, dan sama panenan dari pohon kurma. Wa annahu la tataqarrar fiha zakah law makasat indal abdi ahwalan katsira, dan bahwasanya zakatnya itu tidak berulang walaupun barangnya, buahnya tetap ada pada hamba bertahun-tahun lamanya. Idza kanat bi ghairi tijarah, selama tidak diniatkan untuk apa? Perdagangan. Paham ya? Sehingga mengeluarkannya cuma berapa? Sekali saja. Walaupun lewat setahun lagi, keluarkan lagi enggak? Tidak. Kan kurma kan tahan lama. Paham ya? Kalau bertahan sampai 2 tahun, tahun keduanya enggak dikeluarkan lagi apanya? Zakatnya, karena sudah dikeluarkan ketika apa? Panen. Paham ya? Beda dengan harta. Kalau harta sudah dikeluarkan tahun ini, tahun depan masih banyak lagi hartanya, keluarkan dari 3. Keluarkan lagi. Tiap apa? Tiap tahun. Tapi kalau buah-buahan, zakatnya cuma berapa? Sekali saja. Walaupun nanti lewat datang lagi tahun berikutnya, keluar lagi. Tidak. Datang lagi masih ada, keluar lagi. Tidak. Paham ya? Nah, selagi masih satu panenan sama yang pertama, maka tidak lagi keluar zakatnya. Nah, kecuali kalau dijadikan tijaroh. Kalau dijadikan dia barang apa? Barang niaga. Dia memang pedagang kurma. Maka ketika panen dikeluarkan, kemudian ketika disetok dalam kotak-kotak belum habis barangnya, maka setiap tahun dikeluarkan lagi apanya? Zakatnya. Bukan karena dia buah-buahan lagi, tapi karena ini barang apa? Barang apa? Barang dagangan. Dihitung dari zakat harta dia. Paham ya? Nah, lian Allah lam ya'mur bil ikhraj minhu illa waqta hasadi, karena Allah tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya kecuali hanya ketika waktu apa? Panen. Wa annahu law asabaha afatun qabla dzalika bi ghairi tafritin min sahibi zar'i wa istimaqasamar annahu la yaqmanuha wa annahu yajuzu, dan bahwasanya seandainya dia ditimpa oleh musibah, ladangnya kena hama atau terbakar atau apa, atau banjir, gagal panen, tanpa adanya tindakan yang kurang dari pemilik kebunnya dan pemilik buahnya, maka dia tidak menanggung zakatnya. Karena belum sempat apa? Belum sempat panen. Mau panen, kena hama atau kena angin, tumbang semuanya, nggak jadi panen. Bayar zakat tidak? Tidak, belum panen. Nah, wa annahu yajuzul aklu minan naqli wazar qabla ikhraji zakati minhu, dan bahwasanya boleh makan dari pohon kurma dan juga dari biji-bijian sebelum dikeluarkan zakatnya, boleh. Wa annahu la yuhsab dzalika minaz zakat, dan ini tidak dihitung bagian dari apa? Zakat. Boleh dimakan dulu, baru nanti sisanya ini berapa dikeluarkan zakatnya dari situ, boleh. Nah, bahkan perintah makannya lebih dulu daripada perintah apa? Mengeluarkan zakat. Kulu min tamarihi, baru apa? Atu aqahu yaumah sadi. Nah, sehingga boleh dimakan dulu, namanya dia yang nanam. Anak-anaknya nengok selama ini sepanjang tahun, kemudian waktunya panen mau langsung makan dulu atau langsung keluarkan zakat? Boleh makan dulu? Boleh makan aja dulu sepuasnya, udah hilang rasa penasarannya, puas rasa hatinya menanam yang apa selama ini, pemanen selama ini dia tanam, baru sisanya dihitung keluarkan apanya? Zakatnya. Nah. Wa annahu yajuzul akul minan nakhli wa zar' qabla ikhraji zakati minhu wa annahu la yuhsab min dzalika minaz zakat, dan itu tidak terhitung dari zakat. Bal yuzakki al-mal alladhi yabqa ba'dahu, bahkan dizakati harta yang tersisa setelah dimakan. Paham ya? Dia makan dulu sepuasnya, artinya ya untuk menghilangkan rasa
kerinduannya untuk memakan dari hasil tanaman dia. Setelah itu baru dihitung, baru dikeluarkan dari mananya, dari yang sudah sisa. Nggak harus dihitung dari awal apa ini panen, jangan ada dulu yang makan, kita keluarkan dulu apanya, zakatnya. Enggak, boleh dimakan dulu, boleh. Kalau belum dimakan lebih banyak zakatnya, ya iyalah, namanya hitungannya jadi makin apa ini, banyak. Kalau dimakan kan sudah berkurang, paham ya? Ini kelemah lembutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Diizinkan mereka makan dulu, baru hitung apanya, zakatnya. Enggak hitung zakatnya dulu, baru boleh apa, makan. Nah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu harisan yakhrusu lin-nasi thimarahum wa ya'muruhum an yada' li ahliha as-sulus aw ar-rubu'. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu telah mengutus harisan, ahli takar, ahli taksir, untuk menaksirkan bagi rakyat, bagi masyarakat buah mereka, dan memerintahkan ini penarik zakatnya diutus bersama dengan ahli taksir. Karena ada penarik zakatnya, dia bawa apa ini? Tukang kera, tukang hitung. Kalau ladang kayak gini, ini kan nggak namanya penarik zakat. Ini kan di taksir, ini berapa kira-kira buah kayak gini, tumpuannya kayak gini, sekian. Maka dibawa ahli taksirnya supaya bisa menaksirkan. Apa kemudian diperintahkan oleh Rasul? Rasul memerintahkan untuk menyisakan untuk pemiliknya sepertiga atau seperempat. Yusabu bihasabi ma yaqtariha minal akl wa ghairiha min ahliha wa ghairihim. Jadi udah, ini potong dulu. Seperempat atau sepertiga. Udah untuk siapa? Untuk pemilik. Paham ya? Nah, ambil dulu, sisakan untuk kalian. Baru sisanya ini yang dihitung darinya apa? Zakat. Ini luar biasanya syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disisakan sisihkan sepertiga atau seperempat sesuai dengan keadaannya dari makan dan yang lain-lainnya dari keluarganya. Kalau banyak ya sepertiga, kalau keluarganya nggak begitu banyak orangnya ya seperempat saja cukup, sisanya baru dikeluarkan apanya, zakatnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke 141 ini. Tentang apa ayatnya ini? Ayatnya tentang apa ini? Cerita apa tadi? Cerita tentang apa gitu ini? Satu kata aja jawabannya. Tentang apa sih? Tumbuhan atau buah-buahan. Yang pertama, peringatan Allah kepada para hamba akan banyaknya karunia Allah untuk mereka. Peringatan dari Allah kepada para hamba akan banyaknya karunia Allah bagi mereka. Kalau ingatkan kita itu banyak dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan dari tanah berbagai macam jenis tanaman untuk manfaatkan kita. Peringatan dari Allah kepada para hamba akan banyaknya karunia Allah bagi mereka. Allah mengingatkan di sini, aku udah banyak ngasih kalian pemberian dan karunia berbagai macam, nggak satu model saja. Faedah yang berikutnya, bersendiriannya Allah dalam menciptakan tanaman-tanaman. Wa huwa allazi ansha'a, cuman dia sendiri yang menciptakan kebun-kebun itu, yang menumbuhkannya. Bersendiriannya Allah dalam menciptakan tanaman-tanaman. Gak ada yang bantu, gak ada yang nyaingi, cuman sendiri saja Allah. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah dalam tanaman adalah Allah menjadikannya beragam. Di antara kesempurnaan nikmat Allah dari tanaman adalah Allah menjadikannya beragam.
tidak satu jenis saja. Di antara kesempurnaan nikmat Allah dari tanaman adalah menjadikannya beragam, tidak satu jenis. Ada yang ma'rusyat, ada yang ghair ma'rusyat. Ada yang kayak nakhl, batangnya kokoh, ada yang zuru', ada yang zara', yang batangnya lembek, seperti biji-bijian. Faedah yang berikutnya, perintah untuk memakan dari tanaman dan buah yang Allah keluarkan. Perintah untuk makan dari tanaman dan buah yang Allah keluarkan. Kulu min tamarihi. Faedah yang berikutnya, bolehnya makan dari buah sebelum mengeluarkan zakatnya. Bolehnya makan dari buah jika telah berbuah, idza asmara. Kulu min tamarihi idza asmara. Makanlah dari buahnya jika sudah berbuah, walaupun belum waktunya, Bang. Walaupun belum waktunya panen. Nah, anaknya nengok buahnya mau dimakan dulu sebagian. Kan masanya kan nggak apa ini? Nggak serentak ya kan? Ada yang udah masak, anaknya kepengen, istrinya kepengen, boleh diambilkan? Boleh, nggak disempitkan mereka. Nggak, nanti dulu, kita keluarkan dulu apanya. Jangan tunggu panen semuanya. Nggak boleh. Yang penting syaratnya apa? Idza asmara, jika sudah apa? Berbuah. Boleh makan dari buah sebelum mengeluarkan zakatnya. Ini sebagai bentuk kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, wajibnya zakat pada buah-buahan. Ini tidak semuanya ya. Dari buah diwakili oleh kurma. Wajibnya zakat pada buah-buahan dalam kurung kurma. Dan tidak ada haulnya. Dan zakatnya tidak ada haulnya. Haul itu nunggu selama 1 tahun. Dan tidak ada haulnya. Untuk zakat tanaman nggak pakai apa? Haul. Haulnya adalah hari panen. Haulnya adalah hari panen. Faedah yang berikutnya, zakat tanaman tidak berulang setiap tahun. Zakat tanaman tidak berulang setiap tahun. Seperti zakat harta. Enggak. Zakat harta tiap tahun. Selama mencapai nisab, maka terus keluar zakatnya. Faedah yang berikutnya, jika tanaman tertimpa penyakit sebelum panen, jika tanaman tertimpa penyakit sebelum panen, tanpa adanya kekurangan dari pemiliknya, artinya pemiliknya sudah melakukan yang seharusnya, sudah dirawat betul-betul memang ini, bukan sengaja ditelantarkan. Maka tidak ada ganti rugi padanya. Ganti rugi untuk zakat. Maka tidak ada padanya ganti rugi untuk zakat. Itu udah, nggak ada bayar zakat dia. Orang kerugiannya itu lebih besar. Pada yang berikutnya, tahrimul israf.
Haramnya berlebih-lebihan. Fil akli wa ghairihi, baik dalam masalah makan maupun yang lainnya. Baik dalam masalah makan maupun yang lainnya. Konteks saya ini tentang makan. Bahkan dari Syekh Sa'di menyebutkan juga dalam masalah zakat. Berlebihannya dua. Berlebihan dalam makan duanya sampai berkurang hak jatah zakat, atau berlebihan mengeluarkan zakat sampai memudaratkan keluarganya atau memudaratkan orang yang punya hutang sama dia. Nah, haramnya israf. Pada yang berikutnya, penetapan rasa cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan rasa cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari lawan dari firman Allah, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang israf. Berarti yang enggak israf Allah apa? Berarti yang enggak israf Allah apa? Cinta. Nah, sudah. Wallahu taala alam bisawab. Setelahnya kita ganti dunia. Habis dunia tanaman, setelahnya dunia apa ini? Hewan. Dengan berbagai macam jenis hewannya, kemanfaatan apa saja yang bisa kita ambil. Ini luar biasanya Al-Quran. Hal-hal yang kayak gini-gini ini dirinci. Kayak belajar biologi. Ya. Ini akan masalah tanaman. Ada yang pohon yang kayak gini, ada yang kayak gini. Habis ini belajar tentang apa ini? Tentang hewan. Nah, wa minal an'am hamulatan wa farsha. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta